bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada sedikit ceritanya mengenai CNI. Dulu katanya lagi booming, dan juga ada masyarakat bilang nggak booming lagi. Tapi sekarang ini kita sudah ada khusus untuk hari ini, di hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 kita membuka grand opening C Store, namanya CNI Store atau C Store. Nah, sebelum kita membuka acara tersebut, sekaligus meriahkan ya. Selamat Pak Anton. Sengaja. Terima kasih. Selanjutnya tentang CNI ini, untuk pertama dibuka si pemilik CNI adalah untuk membicarakan tentang apa manfaat CNI, produk-produk tersebut yang ada di Bengkulu, biar kita tahu dan masyarakat juga tahu. Yaitu, kita tepuk tangan dulu lah, rame-rame tepuk tangan, kita sambut kata sambutan Pak Anton Marbun. Silakan Pak Anton. Terima kasih Yuli. Ubur-ubur ikan lele. Asik. Selamat sore Le. Selamat sore semuanya. Apa kabarnya? Sehat semuanya? Gimana harga sawitnya? Yang punya kebun sawit hebat ya. Punya pohon karet hebat juga. Yang terbaru harga pinang juga meroket naik. Sepertinya zaman Prabowo ini semuanya naik ya, harga perkebunan ya. Jadi Bapak Ibu semua yang saya kasihi, yang saya cintai, rindu lah ya. Sudah 10 tahun enggak kita kumpul-kumpul lagi. Ini saya yang makin tua, apa tamu saya Bengkulu Utara semuanya ada cabang CNI. Berarti apa? Semua tempat CNI sudah tahu orang-orangnya. Tinggal tekniknya saja bagaimana menjualnya. Ya. Sekarang kan lagi naik ya. Ada harga kopi naik tinggi. Ya, harga sawit Rp3.000 ya per kilonya. Nah ini sekaligus promosi, itu Bu Fiani yang di belakang itu CS saya itu. Kebenaran saya agen bibit sawit unggul. Kalau mau beli bisa kasih harga diskon lah ya. Nah, sawit itu kalau dia Gak apa-apa rumah sendiri. Baik, ya terima kasih Bang Anton. Nah, karena tadi dibuka oleh pantun, ya jadi harus balas ya. balas lah ya. Kita balas kalau gitu ya. Pantun pertama ini ya. Ubur-ubur ikan lele. Asik. Nah, kasih nafas dulu Bang, biar cakepnya keluar. Dan makin muda ya Pak ya. Ulang ya. Ubur-ubur ikan lele. Transformasi CNI dari MLM jadi MMC, gadah melaju Le. Garap pasar offline dan online penuh strategi. MMC ini jadi tonggak inovasi. CNI Store lahir penuh makna dan arti. Pertama hadir di Bengkulu yang lestari. Selamat siang menjelang sore, salam sehat untuk kita semua. Ya, pertama-tama tentu kita patut memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang sampai hari ini memberikan kepada kita nikmat sehat. Itu yang paling penting ya, nikmat sehat jika kita bisa berkumpul di sini di dalam acara apa ini sebenarnya? Nama acaranya adalah Grand Opening CNI Store pertama di Provinsi Bengkulu, pertama di Manggaraya. Namanya apa? CNI Store Manggaraya Bengkulu, milik Bang Anton Marbun. Berikan tepuk tangan kepada beliau. Selamat kepada beliau. Terima kasih kepada Bang Anton yang mengundang saya mewakili manajemen untuk acara Grand Opening ini. Terima kasih tentunya kepada tokoh masyarakat dan ahli-ahli yang ada di sini yang menghadiri acara hari ini. Mohon maaf kalau sedikit terlambat karena memang sekarang itu musim delay ya. Sudah pilih yang paling nggak delay juga rupanya ya. Tapi hari kita bisa memulai. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok kita bikin acara ini?
Nah, saya mewakili manajemen, nama saya Imam Supriyadi. Saya ini baru saja pensiun 2 bulan yang lalu. Ya, saya dengan Bang Anton ini umurnya sama, lahirnya tahun 70. Tapi lebih tua saya 2 bulan. Ya, kalau penampilannya beda memang. Nanti saya terangkan di belakang ya. Baik, saya mewakili manajemen menerangkan kenapa kok kita bikin acara hari ini. Kenapa ada grand opening lagi? Bukankah CNS sudah tahu kita, betul kan? Karena CNS itu sudah 38 tahun, ini umur 39 tahun. Tentu kita sudah tahu, mungkin di tempat juga sudah tahu juga CNS apa lagi yang perlu dipertanyakan tentang CNS. Kira-kira begitu ya. Nah, mohon izin 10 menit saya menjelaskan kenapa harus dijelaskan panjang lebar ya. Baik, ceritanya begini, CNI itu tentu kita tahu, saya tadi sempat datang ke sini, dengar gitu, ini loh yang MLM, nah gitu, obrol ibu-ibu di belakang, nah, sampai di sini kita ketemu. Nah, memang CNI itu yang pelopornya MLM sejak tahun 86, yang membawa MLM ke Indonesia adalah CNI. Tujuannya apa? Untuk memasarkan dengan sangat cepat produk-produk yang kita bikin berkualitas sampai kepada masyarakat melalui sistem MLM. Tidak menggunakan iklan, tidak menggunakan artis, karena itu paling mahal. Ya, iklan itu paling mahal, artis juga mahal. Kami merasa daripada itu dibuang ke sana uangnya, mending kita nikmati bersama-sama. Akhirnya kita memberikan cara siapapun yang ingin cerita dan kita berdayakan. Ya, itu awalnya dulu seperti berkembang sampai berkembang selama 30 tahunan lah MLM itu. Nah, sampai mungkin bagusnya sekarang ini bisa jadi pernah jadi mantan CNI menjalankan MLM, betul kan? Iya, ya nggak apa-apa, itu cara kita dulu. Nah, singkat cerita, perkembangan MLM sudah dasar, tapi banyak yang menggunakan hanya sistemnya saja, tidak mengembangkan produknya. Padahal misi CNI waktu itu, masyarakat dikasih pilihan produk yang bagus langsung ke rumah. Nah, gitu caranya MLM, karena waktu itu nggak ada teknologi, betul kan? Artisnya kita bikin dari orang-orang yang mau, gitu. Ya. Tapi dalam perkembangannya ternyata ada yang menjalankan MLM, membuat MLM baru, tidak memikirkan produknya yang bagus. Cukup satu produk, tapi MLM-nya rame, kira-kira begitu. Yang penting dapat pesawat, dapat apa, dan itu berarti menurut kami yang memulai bisnis ini ada penyimpangan ini. Yang dipentingkan adalah sistemnya, produknya nomor 2. Nah, produknya kalau itu hilang, gimana? Berarti kan nggak bisa jalan. Sementara bisnis itu adalah memasarkan produk. Yang langgeng itu adalah produk. Apabila produk itu dibutuhkan masyarakat, maka akan tetap berjalan. Nah, ternyata perkembangan MLM ke sana. Lama-lama menjadi ketinggalan MLM itu. Karena saking dikembangkan sistemnya, banyak orang yang kata Bang Anton tadi alergi dengan MLM. Begitu diajak ngomong MLM, aduh, saya umpetin KTP-nya, takut di prospek. Kan alerginya begitu. Anak-anak muda malah nggak suka MLM. Apa rumit kali pelajarannya ya? Harus ikut meeting, harus training, semua dan seterusnya. Nah, yang berikutnya ini nih, yang paling signifikan MLM itu menjadi mati. Kami sampaikan mati kutu. Apa itu? Contoh, bisa ceritakan, mudah-mudahan cerita ini terjadi di Bengkulu. Ya, saya simulasikan saja. Suatu hari malam, ada suami istri lagi makan malam. Suami istri lagi makan malam, ya, si papa sama mamanya makan malam. Lagi enak-enaknya makan malam, ada suara begini, mudah-mudahan terjadi di Bengkulu. Lagi asik makan nih. Paket, ada nggak? Ada nggak di Bengkulu suara itu? Paket, ada nggak? Nggak, kalau kita di rumah itu biasanya ada suara dari luar nih. Paket, ada nggak? Ada. Ternyata di Bengkulu ada paket juga ya. Oke, ini kisah kehidupan ya. Nah, suami istri itu bertatapan, papa beli paket? Enggak mah, mama kali itu enggak. Aku beli bukan 2 orang ini. Akhirnya, Pak, keluar Pak, lihat itu. Keluar si papa ini seperti contoh gini dari dalam itu keluar menjumpai si pembuat suara paket tadi, yang ngomong paket tadi. Belum sampai tanya A, langsung abangnya begini, COD. Apa artinya? Belum di paham juga, rupanya terjadi sudah di Bengkulu ya, betul kan? Nah itu dia. Akhirnya si papa ini balik lagi ke tempat makan, bilang, "Ma, COD."
Papa beli nggak? Enggak. Mama kali enggak. Oh siapa ya? Akhirnya baru sadar berdua itu rupanya ada adik si anak bungsu itu di dalam kamar. Si papa langsung teriak, "Dek, beli paket ya?" "Iya Pak, COD." Apa yang terjadi? Papa harus keluar dan membayar. Itu kisahnya lucu, tapi nyata. Itulah yang membunuh MLM. Nah, kenapa kalau saya bandingkan begitu? Karena apa? Kami dulu mengajar MLM itu agar para pemasar-pemasar kita itu agresif untuk door to door, menawarkan produk yang bagus supaya jadi pilihan orang itu mendapatkan produk bagus door to door. Nah, dengan perkembangan teknologi ternyata kalah. Bayangin saja, kita mengajarkan door to door berarti kalau ketuk pintu door, dibuka baru bisa masuk. Nah, teknologi nggak ketuk-ketuk pintu, nggak masuk rumah, langsung masuk kamar, langsung transaksi COD. Kalau sampai nggak dibayar, apa yang terjadi? Si anak bungsu pasti nangis karena merasa dia beli nggak dibayar oleh papanya. Terpaksa si papa itu korban untuk membayar. Gitu kan? Nah, apa moral ceritanya? Apa perkembangannya? Adalah teknologi mengalahkan bahkan MLM yang agresif itu sendiri. Itu satu. Teknologi nggak bisa dilawan. Yang kedua, nah masih cerita teknologi. Kami mengajarkan mitra-mitra kami itu untuk pintar ngomong. Ya, makanya kalau teman-teman mantan-mantan saya itu pintar-pintar ngomong, pintar presentasi. Lagi teknologi, ada live, pintar tuh ngomong, betul kan? Ada juga yang nggak ikut teknologi, pintar ngomong juga, karena diajarin juga ngomong oleh si TikTok itu. Ceritanya ada lagi TikTok live, oke kan? Siapa yang hari ini nggak nonton TikTok? Pasti nonton, betul kan? Sampai malam TikToknya nyala, orangnya masih tidur, nyala juga si TikTok, betul kan? Karena sakit teknologi seperti itu, gak bisa dimatiin. Oke, singkat cerita, ada orang yang pinter main TikTok, live TikTok, dan dapat duit dari TikTok. Ada kan? Cuma goyang-goyang, joget-joget, dapat duit. Itu teknologi seperti itu. Nah, akhirnya kami melihat salah satu mitra kami itu gak pinter main TikTok dan live TikTok. Nah, terus kami berikan inspirasi, kalau gitu jualan CNN di TikTok aja. Jualan dia di CNN, produknya di TikTok, langsung ditutup sama TikToknya, di ban, dan hilang penghasilannya. Biasanya dapat 8 juta, tiba-tiba karena di ban, ya sudah mati akunnya, dapat duit, protes sama kami, "Pak, malah saya promosi CNN malah dimatiin sama TikTok." Kami selidiki, kenapa ya? Rupanya, di poin keduanya, rupanya MLM itu tidak boleh masuk ke marketplace, tidak boleh main live di TikTok, live Shopee dan lain-lain. Karena apa? Dianggap dunia yang berbeda. Katakanlah MLM itu bikin mall sendiri, ya makanya nggak boleh jual di mana-mana, kata Bang Anton tadi kan. Nah, marketplace, Shopee, Tokped, TikTok segala macam itu adalah mall sendiri, nggak boleh menyeberang nih, betul kan? Secara undang-undang. Rupanya pernah dibuat undang-undang oleh asosiasinya MLM namanya APRI supaya ada pemisahan lahan usaha. Nah, jadilah undang-undang. Begitu CNN promosi di TikTok dianggap melanggar undang-undang, dimarahin oleh pemilik mall ini, ditendang. Dah, gitu kan? Dipahami ya ini ya? Kami pelajari. Sudahlah MLM yang tidak berkembang, masuk ke situ dimarahin. Alhasil tahun 2 tahun yang lalu, 2023, karena kita tidak bisa melawan teknologi, akhirnya kami memutuskan meninggalkan MLM. Jadi CNI justru meninggalkan MLM selama 2 tahun ini. Bukan jelek MLM-nya, kalah dengan perkembangan zaman dan teknologi. Kita harus ikut perkembangan zaman dan teknologi. Maka kami keputusannya apa? Tinggalin saja MLM-nya, tetap hadirkan produk-produk yang berkualitas untuk masyarakat. Promosi gimana? Sekarang promosi menjadi murah, tidak semahal dulu. Kalau dulu kita sewa artis, mahal banget. Produknya dalam itu diminum artis itu, ya tapi bayar udah terlanjur mahal. Pasang pelang mahal banget. Sekarang dengan teknologi tidak mahal. Ya tidak mahal. Karena apa? Sosial media itu salah satu bentuk iklan yang tidak mahal.
Setuju kan? Nah, akhirnya kita harus mengikuti perkembangan zaman, kita tinggalkan MLM. Terus CNN menjalankan apa dong? Bukan MLM, bisnis biasa. Tapi supaya berbeda dengan bisnis yang lain, kami menyebutnya namanya MMC, Mix Marketing Concept. Ini yang pertama di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Intinya apa? Bukan MLM, bisnis biasa, tetapi kita mix dengan banyak hal. Supaya apa? Bisa memasarkan tetap secara offline, langsung, dan bisa memasarkan secara online. Ya, bisa membangun titik-titik distribusi, ya, terus menghadirkan produk-produk yang berkualitas. Itu kita mix semua, jadilah namanya MMC. Nah, wujudnya apa? Wujudnya untuk offline adalah hari ini kita temui di sini, salah satunya, yaitu CNI Store Manggaraya Bengkulu. Ini sudah kita jalankan selama 2 tahun ini, 1,5 tahun lah ya, kita mulai membuka satu demi satu CNI Store. Kira-kira sekarang ini dalam waktu 1,5 tahun hampir 100 titik. Hampir 100 titik dan akan terus bertambah titik-titiknya. Cuma kami menyeleksi, tidak semua orang boleh membuka ini. Ya, tidak boleh, karena sebelah-sebelah ada gimana dong? Betul kan? Kita ingin menunjukkan perbedaan dan membangun teritori yang bagus untuk perkembangan sebuah bisnis. Ini bentuk offline-nya. Jadi toko ini, store ini, CNI Store ini, supaya orang tahu, oh CNI ada. Nah, kami ganti logonya. Logo CNI dulu nggak begini, sekarang yang baru seperti ini. Supaya apa? Menunjukkan perubahan bisnisnya, performance bisnis. Oh produknya, nah ini yang dulu nih, saya pernah minum. Ini yang sudah lama kali saya minum, ada di sini. Karena kami menampilkan layanan yang lebih bagus, stok yang ada. Kalau dulu MLM nggak gitu, simpen di bawah lemari juga nggak apa-apa, di bawah nggak apa-apa. Tidak, kami ingin menampilkan tampilan yang bagus, layanan yang bagus, secara offline langsung. Secara online, CNI sudah punya official store di Shopee, di Tokped, di TikTok, itu paling pemain paling besar. Setiap hari ada, dan semakin banyak orang berjualan di sana, dan legal, sah. Beda dengan MLM yang lain. MLM yang lain mungkin pernah menjual gitu, tapi itu kucing-kucingan. Kapan-kapan pasti ditutup. Nah, kalau kami sudah sah, bahkan kami bisa punya kerjasama dengan marketplace, punya kewenangan untuk menutup toko-toko yang bandel. Toko yang bandel. Bandel apa kategorinya? Ya kami punya formula sendiri. Oke. Yang online-nya begitu. Kita anjurkan, bahkan ayo siapapun silakan mau bikin belajar melakukan bisnis secara live. Ya kan? Pak, berarti sekarang saya mau jadi member gimana? Nah, jadi member kami tutup sementara. Jadi karena MLM, bukan MLM, kita tidak menambah yang cari-cari member. Jadi bagus sekali, aman. Duduk di sini jangan khawatir tidak kita mintain KTP. Karena tidak menjaga MLM, tidak melakukan rekrutmen member. Baru tepuk tangan, baru nyaman rupanya. Tadi nggak nyaman rupanya, oke? Apa saya disuruh keluar di KTP? Enggak. Kita berkumpul di sini adalah mempelajari betapa kita punya hidup terus bersehat, berkualitas. Itu misi pertama CNI datang ke Indonesia. Caranya dengan MLM. Kan bukan MLM, tetapi itu caranya kita meningkatkan hidup yang sehat dan berkualitas. Baik, saya lanjutkan. Bagaimana misi CNI itu untuk meningkatkan hidup yang sehat berkualitas? Ya dari produknya. Produknya yang beda dengan produk-produk yang ada di pasar, selalu harus lebih tinggi kualitasnya. Contoh yang paling nyata, ya, yang saya pakai baju ini bajunya ini tidak sembarang punya, saya sendiri yang punya, karena saya menghargai satu produk yang paling tua di CNI, namanya Wakasa dan Sankorela. Mudah-mudahan ada yang masih ingat nih, yang masih rutin minum Sankorela ataupun Wakasa. Produk paling tua, karena saya mengkonsumsi Sankorela yang sejak masuk CNI. 30 tahun itu tidak toleran, tidak tunggu sakit dan tidak asing. Nah, ini produk paling tua, 38 tahun. Ya, sampai hari ini masih dipasarkan CNI, meskipun CNI bukan MLM. Berarti antara sistem dan produk berbeda, betul kan? Nah, ini produk sangat berkualitas. Kenapa? Ini dia. Apa ini tulisannya?
Lokasa. Super regenerasi Sel. sel. Kenapa yang dibawa oleh CNN pertama ini adalah Sancorella dan Wakasa? Karena ternyata itu kunci orang jangan mudah sakit. Kalau sakit mudah sembuhnya. Itu yang pertama. Dan CNI dengan membawa Sancorella ini punya tantangannya apa? Karena tahun 86 itu di Indonesia tidak paham namanya food supplement, tidak paham namanya health food. Waktu itu nggak ada. Vitamin yang paling remeh-temeh, yang mungkin harganya murah banget tapi manfaatnya sangat kecil karena tidak didukung. Sehingga saya waktu mendobrak menjadi pionir mengurus izin perdagangan food supplement. Oh sekarang bagus sekali di apotek sudah banyak sekali food supplement, itu cikal bakalnya dari CNN dulu tahun 86. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya kuliahnya adalah gizi pertanian. Gizi masyarakat sumber keluarga IPB. Itu satu-satunya jurusan gizi yang pertanian. Oh gizi pertanian. Unik ya, cuma di IPB adanya. Nah, apa maksudnya itu? Bagaimana diajarkan bagaimana cara merancang kecukupan pangan di satu daerah supaya masyarakat tidak sakit-sakit. Kira-kira begitu. Supaya kita sehat berkualitas. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Pak Imam sudah menjelaskan bagaimana sistem kerjanya CNS Store ini melalui media medsos, baik itu TikTok yang lagi viral itu live terus ya, nggak lihat jam dan waktu. Waduh, aku mau dikit tambah informasi. Oh, iya, boleh. Gara-gara dipancing dengan cara kerja. Saya ingin perkenalkan. Bu, sini dulu, sebentar Bu. Saya perkenalkan satu orang yang hari ini hadir, kita nggak kenal sebelumnya. Masih muda. Kalau berdiri Mas. Siapa ini yang namanya? Mas siapa namanya tadi? Mas Mudi ya. Panggil Mas Mudi sini Mas, sini Mas. Ini mudah-mudahan ada yang kenal. Ini orang asli Bengkulu. Orang asli Bengkulu, masih muda, selebgramnya Bengkulu lah kira-kira. Mas Budi ya? Iya. Mas Budi, saya undang, si Eni mengundang beliau untuk meliput acara ini. Secara kira-kira Bata ya. Nah, ini orang Bengkulu, kami nggak kenal selama ini ya, nggak kenal semalam ya, karena kami cari-cari siapa orang yang senang ngobrol di Instagram, betul kan? Jadi selebgram, followernya banyak, ya hidup lagi. Tentang CNI, biasanya dulu mereka nggak mau meliput MLM karena dilarang oleh undang-undangnya. Kalau meliput langsung ditutup akunnya. Iya betul kan? Nah sekarang berbeda, begitu MMC, ya kami kasih kesempatan, mau nggak Mas? Dicek oleh mereka. Oh bukan MLM, mau. Jadi hari ini beliau meliput. Malah saya tambah tantangan sistem bisnisnya. CNI ini bukan MLM Mas. Jadi boleh jadi afiliator. Tahu afiliator? Ibu tahu afiliator? Tahu dikit, sebagian nggak tahu. Nah, jadi kalau kita biasa ngomongnya reseller, itu kalau ambil barang dikirim kemana-mana itu reseller. Tapi di dunia online namanya afiliator. Nah, dia cerita, aku hari ini datang ke sisornya CNI, ketemu nih produk ini. Nah, ini bagus banget, keranjang kuning. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, itu pekerjaan baru, boleh. Produk ini dipasarkan oleh para afiliator. Silakan Mas Mudi mau jadi afiliator sekarang boleh, hubungi saja timnya Bang Anton. Tinggal hitung-hitungan berapa persennya. Jadi nggak perlu jadi member, ya jadi afiliator saja. Pak, yang muda boleh Pak, yang tua boleh Pak? Boleh juga. Ibu punya akun TikTok bagus, selama ini jualan kerudung misalkan ya, betul kan? Si Ere punya tuh produk baru bagus banget namanya sunscreen. Nah, anak muda tahu banget sunscreen. Kita hadirkan sunscreen kita. Insya Allah paling cocok untuk di iklim Indonesia. Gak sampai 100 SPF, gak sampai 50, cuma 45, tapi cocok untuk penyerapan kulit orang Indonesia. Anti white cast. White cast itu apa? Orang masih putih aja terus. Ini nggak segera menyerap dan melindungi selama 2 jam. Mau jemur-jemuran
di panasnya Bengkulu enggak masalah. Tadi saya turun dari pesawat, panjang kali jalannya di itu ya, mau masuk ke apa namanya gedung aman karena kita sudah pakai pesawat ini. Selamat bergabung jadi afiliator. Nanti lanjut sama Bang Anton ya. Oke, itu tambahin sipirnya. Siapapun boleh afiliator. Kita bikin bagus tempatnya, boleh untuk konten, boleh untuk live. Nah, silakan. Gitu caranya. Makasih. Oke, terima kasih. Nah, tadi udah dijelaskan Pak Imam tentang pentingnya TikTok jualan sistem online. Apalagi anak muda, kaulah muda yang suka live, daripada live pakai nggak beres, enak kita nge-live produk CNI. Apalagi itu yang namanya yang dijelaskan Pak Imam tadi, skincare ya Pak ya. Kebetulan Pak, saya ini kan nggak banyak mikirin muka nih. Ya. Baru kemarin saya beli enak banget. Enak banget ya? Hasilnya. Biasanya gatal-gatal mau pakai bermerek apapun yang brand tetap santai. Gak ada kendala istilahnya atau misalnya kulit, radiasi kulit walaupun baru diganti skincare-nya bagus banget. Lagi konten ini. Nah, bisa lagi konten ya kebetulan saya baru pakai, bisa dihitung 3 hari belum nampak ya reaksinya, cuma saya makainya enak dingin. Nah, oke. Terima kasih Pak, tadi sudah dijelaskan tentang produk-produk ini dan juga pupuk plant katalis kelebihannya apa dan fungsinya apa. Nah, selanjutnya kita lanjutkan sambutan tokoh masyarakat di tempat ini yang dimana tadi Pak RT nggak hadir. Nah, mewakili dari Pak RT sekaligus Pak Ustadz sebagai pemimpin doa untuk akhir acara ini. Oke, kita persilakan Bapak. Itulah. Baik. Saya dimandatkan tadi untuk menjadi tokoh masyarakat, tua-tua di sini. Lalu saya dituntut di DKP menurut 32 tahun. Di sini DKP umur 30 tahun. Dan saya bukan asli Bengkulu, Sumatera Selatan. Tadi sudah banyak diterangkan dari Mas Imam produk-produk yang baru yang tidak kalau lebihnya untuk kita, bukan cuma kita tapi ke tanaman juga. Kami warga ini RT 19 warga Dekan Timur merespon positif dengan ini. Kami sudah lama tahu dan saya pakai produk CNI ini teringat saya pernah operasi obat luka itu yang luar biasa. Tepuk tangan dulu. Luar biasa dan sampai sekarang saya masih pakai itu. Karena virus itu ketika dioles beda dengan obat luka yang lain. Ya kalau kita pakai langsung kayak ada semut-semut kecil, kayak tidak bergerak. Itu cepat sembuhnya. Sampai sekarang kalau teman-teman saya nanya obat luka yang banyak sebelum Bapak menutup acara kita, ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Ini kerinduan saya, udah lama nggak bertemu, kita bertemu dalam suasana yang lebih bagus lagi. Jadi kalian nggak usah khawatir, kita nggak perlu KTP. Nah, cuma gimana cara cari uang yang enak dan gampang. Saya ingat dulu di CNI yang lama, saya merantau ke Bengkulu, CNI yang lama ya, dapat kebun 40 hektar di dekat bandara loh. Takutnya dengan pola yang baru ini bisa dapat 80 hektar. Ya, jadi saya pikir itu saja. Nanti kita berbicara bagaimana teknisnya yang paling gampang. Kita nggak licik dulu mendaftar gampang, tidak ada cara tertentu. Sekali lagi terima kasih semuanya. Kita bisa bertemu dan berharap kita bisa bergandengan tangan dan sukses bersama-sama. Dan nanti ada konsumsi promo
Oh, ditutup ya? Iya. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil azim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pada sore hari ini kami berhadir di rumah Pak Anton keluarga besar ini dalam rangka bersyukur atas semua kepada kami semua. Ya Tuhan, hari ini kami datang mendengarkan kabar Dihitung Pak Yudi. Oke, kita mulai ya. 1. Ayo, ya. Anton yang sebenarnya itu adalah keluarga besar Marbun, KL Marbun. Ini salah satu mitra kami yang paling senior ke keluarga besar beliau ini. Tepuk tangan buat beliau mengantarkan perjalanan mencapai puncaknya. Mudah-mudahan dengan sistem ini semakin bagus pencapaiannya, dan juga para mitra-mitra yang ingin jadi reseller, jadi afiliator ikut juga menapaki meningkatkan penghasilan kita. Itu cara baru dalam zaman sekarang dengan teknologi. Baik, saya potong ya. Oke, sip. Kita potong puncaknya. Mudah-mudahan menjadi simbol pencapaian puncak dari Bang Anton keluarga besar KL Marbun. Nah, biasanya, ini biasanya Bang Anton ya, nggak cukup puncak nih, supaya sehat kita kasih sayur. Ayamnya. Kita kasih sayur dulu ya. Kita kasih sayur supaya menambah kesehatan, energi. Kita tambah lagi protein. Nah, tambah lagi protein ya. Kita tambahkan rasa. Tambah lagi telur supaya menelurkan hasil-hasil yang luar biasa. Oke, itu lagi bisa dari Bapak ini. Selamat Pak Anton, mudah-mudahan ini. Nah, Bapak Yang sehat. Nah, ini dia. Nah, nomor 42. Siapa nomor 42. Siapa namanya nih ya? Lingkar Barat, Pak. Ditaruh di bawah lidah. Nah, begitu dia bangun, saya langsung kasih dibagi di bawah diceritain. Nah, setelah dia bangun, saya kasih itu, saya tanya ini. Saya naik. Sampai anak-anak saya ada 5 itu semua konsumsi Pitolet dan semua juara. Luar biasa ya. Nah, terus satu keluarga besar itu ngopinya kopi Senai, ya kan? Terus cucu-cucu saya sampai sekarang minumnya Pitolet. Jadi umur 2 tahun sudah bisa baca, sudah bisa hitung. Ini tidak bohong, benar-benar ini kenyataan, ya kan? Nah, ini Pitoletnya dari dulu ini ya sampai sekarang saya tetap pakai Senai itu Ester C ya, Ester C saya iya, sekarang ganti C500. Nah, itu sampai sekarang. Menantu saya juga tiap hari ngopinya kopi Senai. Gitu. Enggak perlu. Ya, apa lagi, Mbak? Kita keluar semua, Mbak. Nutrimois. Saya punya pengalaman itu saudara saya mesinnya meledak karena kan kita ada bengkel. Mesin meledak itu tangannya terbakar, satu tangan terbakar, itu hilang, tidak ada bekasnya pakai Nutrimois. Luar biasa, tepuk tangannya juga. Oke, terima kasih. Peran katalis juga ya, karena saya di bidang pertanian ya, saya tanam sayur, tanam pakai peran katalis ini, ya hasilnya bagus dan hemat tenaga juga karena nggak besar ya. Nggak usah pakai tidak usah bertonton, jadi ini aja dibawakan, dan ini kan yang sasetan bisa kita ketengin gitu loh. Jadi waktu anak saya masih SD, saya jemput, saya antar.